Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri pembahasan tentang sejarah ajaran tasawuf di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ringkasan ajaran 20 sifat Allah di bagian yang kedua. Pada bagian pertama kita sudah membahas dua kategori dari ajaran 20 sifat Allah itu, yaitu kategori nafsiyah dan salbiyah. Dan pada kesempatan kali ini pada bagian kedua kita akan membahas kategori sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Kategori ketiga dan keempat dalam ajaran 20 sifat Allah adalah ma'ani dan ma'nawiyah. Berbeda dengan sifat-sifat salbiyah yang memiliki konotasi menegasikan sifat, memiliki konotasi menegasikan. Nah, kan di salbiyah itu prinsipnya adalah menegasikan gitu. Apa yang terbayang, apa yang tidak patut untuk disematkan sebagai sifat Allah itu kita negasikan. Nah, berbeda dengan salbiyah yang konotasinya adalah menegasikan, sifat ma'ani dan ma'nawiyah adalah sekumpulan sifat yang berkonotasi positif atau malah penegasan. Atau istilah yang lainnya adalah sifat-sifat subutiyah gitu. Pemahaman atas sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah dari Allah itu diperoleh dari mana? Ya tentu saja kalau dari sisi teologi atau ilmu kalam diperolehnya dari teks-teks agama. Tapi dari sisi filsafat ini juga sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah ini bisa kita peroleh konsep-konsepnya. Apa saja sifat-sifat Allah yang termasuk ke dalam kategori ini itu bisa dilacak dengan akal kita gitu. Diperolehnya adalah dengan gimana caranya? Dengan melihat beragam makhluknya. Allah adalah pencipta pengada atau ilah mujidah. Nah, karena posisi Allah dihubungkan dengan berbagai macam maujud, berbagai macam benda, makhluk-makhluk yang ada di alam raya ini sebagai pencipta pengada, maka akal menyatakan bahwa segala sifat baik yang ada pada makhluknya pasti juga ada pada zat Allah. Dan sifat-sifat baik itu ada pada Allah dengan tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Nanti kalau ingin membahas lebih jauh harus diskusikannya itu di ilmu kalam atau di teologi atau pelajaran-pelajaran akidah yang di sananya ada pembahasan akal dan rasional terkait dengan melacak sifat-sifat Allah tersebut. Di sini cukup disampaikan saja bahwa para teolog Islam itu menemukan atau melacak sifat-sifat Allah yang termasuk ke dalam sifat-sifat subutiyah ini, yang dalam konteks pembahasan tentang ajaran 20 sifat Allah ini termasuk ke dalam kategori ma'ani dan ma'nawiyah. Itu dengan cara apa? Dengan cara melihat beragam makhluk Allah. Ketika makhluk Allahnya kita bisa menemukan ada makhluk yang memiliki sifat-sifat tertentu, maka dipastikan Allah sebagai ilah mujidah atau pencipta pengada pastilah memiliki sifat-sifat tersebut, bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi atau tingkat kesempurnaan yang tertinggi. Nah, di sini ada muncul satu pertanyaan. Ketika kita mendapati sejumlah sifat buruk pada makhluk seperti jahat, kikir, atau situasi yang buruk pada makhluk seperti kemiskinan dan kematian, apakah hal itu bisa dijadikan argumen bahwa Allah itu jahat, kikir, miskin, dan naudzubillah min dzalik akan mati misalnya kan ya? Ini muncul pemikiran semacam itu ketika dihubungkan dengan konsep bahwa cara melacak sifat Allah adalah dengan melihat makhluknya. Ketika di makhluknya ada sifat-sifat tersebut, maka Allah tentunya memiliki sifat yang sama. Nah, tentu saja pertanyaan ini dipatahkan dengan jawaban sebagai berikut, bahwa jawabannya adalah sifat dan situasi yang negatif itu sebenarnya tidak punya hakikat atau tidak punya wujud. Konsep keburukan, berarti kan ini penting sekali bahwa konsep keburukan selalu terhubung dengan ketiadaan atau adam. Jahat bermakna tidak adanya kebaikan. Kikir bermakna tidak adanya kedermawanan. Miskin bermakna tidak adanya kekayaan. Dan mati bermakna tidak adanya kehidupan.
Nah, Allah, ya sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya yang terkait dengan qidam itu, bahwa Allah itu adalah sumber wujud, gitu. Bukan sumber ketiadaan. Dialah, Allah lah yang menciptakan segala kebaikan. Sedangkan keburukan adalah situasi ketika apa yang Allah ciptakan itu terkadang tidak muncul atau hilang pada makhluk. Allah itu menciptakan cahaya, bukan kegelapan. Kegelapan munculnya dari mana? Kegelapan itu munculnya dari tidak adanya cahaya atau terhalangnya cahaya. Nah, seperti di ilustrasi gambar ini, ada cahaya itu ada dari luar, gitu. Kegelapan itu adanya di dalam. Kegelapan itu munculnya ketika cahayanya nggak masuk ke dalam. Cahaya hanya bisa dilihat di pintu, gitu. Bagian dari pintu ini ada cahaya yang masuk yang bisa kelihatan. Terang itu hanya pada bagian-bagian yang di sananya cahaya itu tidak dihalangi oleh apapun. Sementara di dalam ruangan, ketika ada tembok yang menghalangi, maka cahaya itu tidak masuk dan muncullah yang namanya kegelapan. Sebagian teolog muslim, termasuk diantaranya yang terkenal adalah Ibnu Arabi, melihat rangkaian sifat-sifat Tuhan ini sebagai bentuk tasybih atau penyerupaan. Maka dihubungkan dengan model tanzih, penyucian yang ada pada sifat salbiyah. Kita sudah bahas ya, bahwa sifat salbiyah itu merupakan bentuk tanzih atau penyucian terhadap zat Allah, menyucikan Allah, zat Allah dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tidak patut buat Allah. Nah, dihubungkan dengan tanzih atau penyucian yang ada pada sifat salbiyah, maka pendekatan model tashbih yang ada pada ma'ani dan ma'nawiyah ini menciptakan kombinasi yang saling melengkapi saat manusia memahami sifat-sifat Allah. Kombinasi tanzih, subhanallah, dan tashbih, alhamdulillah, itu bertebaran dalam berbagai ayat Al-Quran dan juga bacaan-bacaan dari ibadah kita. Misalnya bacaan sujud ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada kata-kata subhan itu artinya adalah menyatakan bahwa maha suci Allah. Sementara wa bihamdi itu adalah pujian. Pujian itu adalah terkait dengan sifat-sifat subutiyah, sifat-sifat yang terkait dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Kedua kategori ma'ani dan ma'nawiyah ini masing-masing berisikan 7 sifat. Jadi jumlah total sifat Allah di dua kategori ini ada 14. Ketujuh sifat di kategori ma'ani sebenarnya memiliki makna yang sama dengan 7 sifat lainnya di kategori ma'nawiyah. Misalnya, jika di kategori ma'ani ada sifat kudroh, maka di kategori ma'nawiyah kita akan menemukan sifat qadiran. Jika di ma'ani ada sifat iradah, maka di ma'nawiyah ada sifat muridan. Nah, istilah yang dipakai di kategori ma'ani sebenarnya adalah zat, ya, sifat zatiyah. Karena yang digunakan adalah jenis kata benda, ya, masdar, ya, kudroh itu adalah masdar, bukan kata sifat dan juga bukan kata pelaku. Kekuasaan atau hal yang terkait dengan kekuasaan, misalnya kudroh. Iradah itu sendiri adalah kehendak. Apa kehendak bisa disebut sebagai sifat? Nah, kalau dari sisi bahasa tidak bisa jadi sifat. Akan tetapi itu adalah hal atau situasi. Nah, ini makanya disebut sebagai zat. Ya, sifat dzatiyah, sedangkan pada kategori ma'nawiyah yang dipakai adalah sifat pelaku atau sifat fi'liyah. Ini harus dibetulkan dulu ini. Ya. Jadi pada kategori ma'nawiyah yang dipakai adalah sifat pelaku atau sifat fi'liyah. Dengan demikian, dalam ajaran 20 sifat Allah, ma'nawiyah adalah kategori yang berisikan sifat-sifat yang mensifati sifat dzatiyah Allah. Sifat dzatiyah juga bermakna sifat yang konsepnya diperoleh dari pengamatan manusia atas zat dan hakikat Allah. Ini adalah cara lain untuk bisa memahami apa yang disebut dengan sifat dzatiyah. Adapun konsep atas sifat fi'liyah diperoleh oleh manusia dari pengamatannya atas bentuk-bentuk hubungan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Bahwa Allah itu memiliki kekuasaan, kita melihatnya dari sisi hakikat Allahnya saja. Akan tetapi ketika misalnya qadir, Allah itu maha berkuasa, dihubungkannya dengan apa? Nah, Allah itu berkuasa ketika kita melihat Allah dihubungkan dengan relasinya dengan makhluk-makhluknya. Allah berkuasa atas makhluk-makhluknya.
Hal yang sama juga misalnya Allah Maha Dermawan. Dermawan itu harus ada yang jadi objeknya. Dermawan kepada siapa gitu. Ada sesuatu yang menjadi objek kedermawanan. Dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sifat fi'liyah. Nah, dalam perspektif ajaran 20 sifat Allah, untuk kategori ma'ani terdapat 7 sifat Allah, yaitu kudrah, iradah, ilm, haya, sama, basar, dan kalam. Sedangkan untuk kategori maknawiyah, 7 sifat Allah itu adalah qadiran, muridan, hayyan, sami'an, basuran, dan mutakalliman. Sifat pertama adalah kudrah atau qadiran atau berkuasa. Sifat berkuasa yang melekat pada zat Allah dimaknai sebagai kemampuan untuk mengadakan atau meniadakan semua yang mungkin terwujud atau mungkin wujud. Sifat kudrah mewujudkan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Allah adalah zat yang maha mampu untuk mewujudkan segala apapun. Kemahakuasaan Allah mengalahkan segala kekuatan apapun. Di hadapan kekuasaan Allah, segenap makhluk termasuk manusia memiliki kekuasaan yang amat sangat terbatas dan lebih cenderung lemah. Hal itu karena kekuasaan yang dimiliki makhluk pada dasarnya berasal dari sifat kudrah Allah. Jadi sifat kudrah Allah ini dihubungkan juga dengan sifat qidam, ya, dihubungkan dengan bahwa Allah itu terdahulu, sehingga apapun juga gitu kan ya, pada awalnya gitu, yang dimaksud dengan kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan untuk mewujudkan hal-hal yang mungkin ada, hal-hal yang mungkin wujud kemudian dikeluarkan dari status mungkin wujudnya menjadi sesuatu yang real, sesuatu yang tercipta, menjadi sesuatu yang mewujud. Nah, itu adalah konsep dasar dari berkuasa. Sifat iradah atau muridan atau berkehendak ini terkait erat dengan sifat-sifat independen Allah yang sama sekali tidak ditentukan oleh atau dibatasi oleh makhluk. Sifat iradah berkaitan dengan hal-hal yang mungkin. Segala yang mungkin bisa menjadi terwujud atau mewujud manakala ada kehendak Allah. Kehendak Allah ini juga ya tidak ditentukan oleh segala apapun. Sehingga apa yang menjadi kehendak atau ketetapannya bersifat murni, independen, dan tidak dipengaruhi oleh hal apapun. Ini juga terkait dengan sifat-sifat qidam, sifat-sifat qidam Allah, di mana keterwujudan sesuatu itu dengan kekuasaan yang ada pada Allah itu munculnya dikarenakan ada kehendak dari Allah. Karena berkuasa kalau tidak berkehendak ya tidak akan terwujud gitu kan ya. Jadi Allah itu punya kehendak. Dan kehendaknya itu bersifat independen. Sifat ilmu atau aliman bermakna mengetahui. Dikatakan bahwa pengetahuan Allah itu bersifat menyeluruh atau universal, melintasi ruang dan waktu, tak ada apapun yang tidak dia ketahui. Sifat mengetahui ini juga tidak didahului oleh ketidaktahuan. Tak pernah ada satu masa ketika Allah tidak tahu, naudzubillah min dzalik ya, lalu kemudian tahu. Dan ilmu Allah juga tidak melalui proses berpikir. Pengetahuan itu muncul begitu saja secara huduri atau memang inherent ada di dalam zat Allah. Pengetahuan Allah itu juga berlaku untuk sesuatu yang telah terjadi maupun yang belum terjadi atau yang belum ada. Dalam khazanah ilmu mantik dikenal ilmu huduri dan ilmu husuli. Kedua istilah ini merujuk pada ada atau tidak adanya proses dalam menghadirkan pengetahuan dalam benak manusia. Ilmu huduri bermakna pengetahuan yang diperoleh begitu saja, sedangkan ilmu husuli diperoleh dengan usaha. Dalam bahasa Arab munculnya pengetahuan dengan dan tanpa proses itu punya dua istilah berbeda. Mengetahui dengan proses disebut arafa yang memiliki derivasi irfan, ma'rifat ya. Sedangkan mengetahui secara mutlak baik yang menggunakan usaha ataupun tanpa usaha disebut alima atau ilmu. Karena itu maka Allah tidak pernah disebut sebagai zat yang arif misalnya. Jadi irfan itu hanya disematkan kepada manusia, pengetahuan yang diperoleh atau ma'rifatnya itu ma'rifat atau ilmu atau ma'rifat itu disematkannya kepada manusia, tidak ada yang disebut dengan ma'rifat. Ketika dikatakan ma'rifatullah bukan berarti bahwa Allah yang mengetahuinya dengan proses ma'rifat, ya tidak. Ilmu Allah ada secara inherent dalam zatnya. Itu hanya terkait ma'rifat itu hanya layak disematkannya kepada manusia yang mencari, mendapatkan atau memperoleh ilmunya itu dengan usaha, dengan proses. Sifat keempat dalam kategori ma'ani adalah hayah atau maha hidup. Sifat hayah pada Allah ini dihubungkan dengan sifat qidam, yaitu bahwa Allah itu selalu hidup sejak dahulu. Kehidupan Allah menjadi satu-satunya kehidupan yang tidak didahului dengan kematian. Tak pernah ada satu masa di mana Allah pernah mati, misalnya naudzubillah min dzalik. Keyakinan atas sifat hayah pada Allah ini pula menjadi pembeda asasi antara ajaran Islam dengan sejumlah ajaran agama lainnya.
Dalam sejarah agama dikisahkan bagaimana para nabi itu berhadapan dengan orang-orang yang meyakini benda-benda mati atau patung sebagai Tuhan. Sifat kelima, keenam, dan ketujuh adalah sama atau sami'an, basar, basiran, dan mutakalliman, kalam. Sama atau sami'an bermakna bahwa Allah adalah zat yang mampu mendengar segala sesuatu tanpa batas jangkauan dan tanpa perantaraan apapun. Sifat basar juga bermakna bahwa Allah maha melihat tanpa batas jangkauan dan tanpa bantuan apapun. Sedangkan sifat kalam atau mutakaliman bermakna bahwa Allah berkomunikasi dengan makhluk-makhluknya, termasuk dengan para malaikat dan para nabi yang bertugas menyampaikan perintah Allah. Nah, 3 sifat Allah dalam ajaran 20 sifat Allah yang berasal dari faham Asy'ariyah ini berbeda sekaligus menciptakan polemik dengan pemahaman Mu'tazilah dan Syiah yang cenderung mengedepankan dan memprioritaskan sifat adil dari Allah. Menurut Syiah dan Mu'tazilah, sifat adil Allah itu meliputi segala hal. Jadi sifat-sifat Allah itu kan secara sekilas kadang-kadang dipertentangkan satu sama lain. Tidak gitu kan ya, di dalam Islam semua teolog sepakat, berbagai mazhab teologi sepakat bahwa tidak ada pertentangan di antara sifat-sifat Allah. Yang ada, seandainya kelihatannya secara lahiriah itu bertentangan, yang ada adalah sifat di antara sifat-sifat tersebut menjalin korelasi, dan ada sifat yang meliputi sifat yang lainnya. Nah, Syiah dan Mu'tazilah itu mengedepankan sifat adil Allah. Nah, dan ini berbeda dengan Asy'ari yang kurang lebih sampai batas-batas tertentu dalam konteks ini itu menjadikan sifat adil Allah itu tidak sebagai prioritas. Nah, contoh polemik kedua aliran pemikiran ini ada pada pertanyaan. Ini sering muncul ya pemahaman pertanyaan semacam ini. Mungkinkah ada pendosa yang dimasukkan surga dan ada orang taat yang dimasukkan ke dalam neraka? Asy'ariyah cenderung menjawab bahwa hal itu mungkin saja terjadi ketika hal-hal itu memang dikehendaki oleh Allah. Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa, dan kehendaknya itu independen, tidak dipengaruhi oleh apapun. Maha kekuasaan Allah juga tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan dalam batas-batas tertentu juga nanti masuk ke pemahaman tentang ilmu Allah juga. Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Termasuk diantaranya adalah apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Bagaimana nasib seseorang gitu. Dan ini dampaknya ke segala macam hal. Kalau zaman dahulu, kalau kita perhatikan, itu kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, sangat sering sekali pemikiran semacam ini ada hubungannya dengan masalah-masalah politik di masa lalu. Ketika misalnya para pejabat atau para penguasa zaman dahulu melakukan atau misalnya merebut kekuasaan, dikatakan bahwa itu adalah kehendak Allah. Gitu. Bahkan misalnya seandainya kekuasaan itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak patut, mereka berlindung di balik teologi yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu merupakan kehendak Allah. Nah, kemudian dalam pandangan Asy'ariyah, ya, segala hal yang terjadi disebabkan oleh kehendak Allah itu pasti adil. Jadi itu benar gitu, karena sudah menjadi kehendak Allah. Nah, meskipun gitu, dan menurut Al-Asy'ariyah memang kadang-kadang akal manusia memang tidak mampu memahami nilai keadilan dari kehendak Allah tersebut. Sehingga misalnya kalau ada seorang pendosa yang dimasukkan ke dalam surga, atau ada orang taat yang dimasukkan ke dalam neraka, ada orang yang seumur hidupnya gitu ya bersama misalnya orang-orang yang baik, misalnya, itu mungkin saja orang tersebut tidak dapat hidayah. Allah tidak menurunkan hidayah. Kenapa hal itu terjadi? Apakah itu melanggar keadilan? Tidak, menurut Asy'ariyah. Hal tersebut adalah bagian dari keadilan, karena segala apa yang menjadi kehendak Allah itu merupakan keadilan. Dan tentu saja paham ini ditentang oleh pemikiran Mu'tazilah dan Syiah. Pembahasan lebih jauh terkait dengan ini perlu sesi khusus ya. Nah, untuk sementara kita akhiri sesi perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.